Oke Pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Kita lanjutkan informasi penetpoknya yang ini sudah memasuki bulan November ya. Mang Adun juga sama mengingatkan buat Pioners yang masih berada dalam QWC masa tenggang ya. Dan ini dia salah satu informasinya ya, yaitu di sini dari Pak Dimas ya, dibagikan oleh Dorisin seperti itu. Oke, kita baca sama-sama aja langsung ya. Jadi terima kasih banyak Dimas atas informasinya yang sangat berharga. Panduan penting mengenai KYC tentatif. Oke. Jadi pesan ini membahas ya, pesan itu yang dibahas sama Pak Dimas ya. Ini ditambahin lah sama Ibu Dorisin keterangannya supaya lebih jelas ya. Jadi pesan ini membahas risiko tinggi pelanggaran kebijakan di wilayah Anda, terutama terkait dengan transaksi pasar gelap dan pembelian serta penjualan akun Pi yang agresif setelah lolos KYC. Oke, nah bagi yang status tentatif ya, tuh ya contohnya ya validatornya atau KYC-nya apalagi gitu. Di situ Mang Adun menangkap ya di paragraf pertama itu ada pelanggaran kebijakan ternyata bukan dari satu akun pribadi kita loh ya, tapi ada diistilahkan yaitu pelanggaran kebijakan di wilayah Anda. Nah, oke. Jadi semoga Pioner bisa mengerti ya. Nyampe di sini Mang Adun juga sebenarnya banyak banget kasus Pioner ya. Itu kesulitan menjawabnya karena apa? Karena ya Mang Adun sendiri ya juga sama gitu, menunggu informasi yang relevan gitu kan buat Pioners. Itu kira-kira jawabannya yang bisa dipercaya lah, dikatakan seperti itu, yang seperti apa kan gitu. Tapi menurut Mang Adun ini tambahan keterangan dari sini cukup membantu ya, karena pelanggaran kebijakan di wilayah Anda itu artinya itu bukan bermasalah pada akun kita saja yang kena tentatif, tapi ya karena risiko di situ tinggi pelanggaran kebijakan di wilayah itu ya, kita termasuk nih misalkan ya gitu, termasuk salah satunya misalkan atau berhubung ya dengan wilayah yang gitu loh resikonya tinggi tentang pelanggaran kebijakan seperti itu ya. Ya kita harap maklum ya, karena core team itu mungkin ya itu kan juga sama ya, melihat dulu kalau misalkan di wilayah kita nih ya contohnya jelas banget sih kalau menurut Mang Adun ya soal ini nih, karena pernah ada yang laporan, kalau Mang Adun nggak tahu langsungnya ya, pernah ada yang laporan Mang, itu YouTuber aja ada yang jualan, aduh ada yang jual beli Pi. Apa nggak konyol? Apa itu bukan di wilayah kita? Itu aja sih logikanya. Kenapa ya kalau Mang Adun balik ya, kenapa Pioners itu di Indonesia banyak banget yang mengalami masalah di QWC-nya? Wong YouTubernya saja jual beli Pi. Ya jangan salahkan dong core team misalkan ya. Nih sorry ya Mang Adun jadi agak ngegas tuh, karena imbasnya tuh ya ke ya apa ya namanya ya YouTuber yang lain juga gitu. Jangan gara-gara oknum-oknum yang ya seperti itulah ya gitu. Jadi akhirnya pioner yang lain ikut-ikutan pusing juga gitu. Yang sudah hijau semua daftar periksa mainnetnya dicecer, ini akun gue gimana nih juga gitu kan, gue juga pengen dong lulus KYC kan, itu juga sama ya gitu loh. Jadi itulah ya kenapa dikatakan di sini sama Ibu Dorisin itu pelanggaran kebijakan di wilayah ya. Ya mau bagaimana lagi, nah, pioners yang nyimak informasi ini ya harus sama ya, nulus dada kayak Mang Adun nih. Yang nulus dada gimana, wong jelas ya di Indonesia, apalagi nih pioners yang aktif di Facebook, aduh bergentayangan itu yang nawar-nawarin yang harganya sekian tuh ya. Jadi sekali lagi di sini Mang Adun tegaskan ya, harap maklum, harap sabar ya, seperti itu. Kalau misalkan ada yang sampai KYC-nya bermasalah, ini seperti itu. Karena apa? Wong sudah jelas di Facebook banyak orang Indonesia yang jual beli Pi, di YouTube juga ada, ke priwe kan.
Oke, seperti itu ya. Sekiranya cukup jelas, kita lanjutkan juga ya. Jadi di sini sampai dikatakan agresif. Wih, agresif banget. Saya menghimbau semua pioner untuk tidak bersikap pasif. Sangat penting untuk mendistribusikan buku pegangan pioner kepada semua kelompok dan masyarakat. Pendidikan adalah kunci untuk membantu para pioner memahami risiko dan menghindari godaan untuk menjual atau membeli akun atau dompet atau Pi. Ini 3 nih disebutkan ya. Itu akun juga ada yang dijual belikan. Gimana itu, dompet juga ada yang dijual belikan. Pi-nya juga. Itu. Dengan mendukung adopsi massal Pi dalam ekosistem DigiCP dan memfasilitasi lebih banyak transaksi, kami dapat membantu lebih banyak pioner di area Anda untuk berhasil menyelesaikan KYC dan bermigrasi. Itu kuncinya, gitu loh ya. Jadi ya seperti itu saja. Kita coba info lebih lengkapnya dari Pak Dimas juga ya di sini ya. Sini Pak Dimas kita terjemahkan dulu. Hanya info ya di sini. Menjadi validator atau tidak, tidak ada hubungannya dengan KYC yang hasilnya tentatif. Oke, tentatif itu bersifat sementara gitu loh. Madun harus perjelas lagi, barangkali ada pioner yang belum update ya. Apa sih KYC tentatif itu, Mang, gitu, atau yang udah update tapi lupa ya gitu. Apa sih KYC tentatif itu? KYC tentatif itu yang menurut Mang Adun pernah update banyak banget, itu artinya itu KYC sementara. Oke, atau artinya bisa berubah. Berubah gimana, Mang? Iya, ada 2 kemungkinan. Berubah jadi lulus KYC dan berubah jadi tidak lulus KYC-nya. Itu ya. Tuh, jadi di sini ditegaskan lagi, ada juga banyak masih pioner. Ya, ini informasi penting banget bener ini ya. Maksudnya apa, lengkap ya, jelas juga. Terus juga banyak yang pioner tanya soal ini. Jadi hot lah. Menjadi validator atau tidak. Nah, di sini ya pioner kadang nanya, "Mang, gue nggak jadi validator lagi, boleh nggak?" Kan kayak gitu. "Mang, gue waktu pertama dari awal sampai sekarang nggak jadi validator, itu gimana?" Nah, itu ya diperjelas di sini. Menjadi validator atau tidak ada hubungannya dengan KYC yang hasilnya tentatif. Artinya ya validator ya validator, KYC ya KYC, beda alam lah kasarnya ya. KYC tentatif adalah salah satu tindakan untuk memeriksa akun yang melanggar aturan core team dan sebagai peringatan jika di area pionir terdapat risiko pasar gelap yang tinggi. Ya, kembali sama Pak Dimas juga diperjelas di situ, jika di area pioner terdapat risiko pasar gelap yang tinggi. Itu sangat jelas sih kalau menurut Madun ya. Jika Anda tidak melanggar aturan core team, jangan khawatir, semuanya akan kembali normal. Ini adalah salah satu alasan mengapa core team memprioritaskan akun dengan jumlah Pi yang kecil untuk dimigrasikan. Oke, jelas ya di baris-baris akhir paragraf pertama Pak Dimas juga menyatakan ya, menurut Mang Adun itu juga banyak dikeluhkan oleh pioner selama ya. Kemarin ada Pak Siadi juga yang nambang sudah sangat lama ya, dan kemungkinan besar itu koinnya pasti banyak ya Pak Siadi ya gitu. Jadi di situ ya kenapa katanya itu menjadi salah satu juga alasan ya mengapa core team memprioritaskan akun dengan jumlah Pi yang kecil untuk dimigrasikan. Karena apa? Ya kalau jumlah Pi-nya sedikit, apanya yang mau dijual kan gitu. Tapi kalau misalkan yang jumlah koin Pi-nya banyak, nah itu mencurigakan. Ini tahan dulu aja deh, kayak gitu ya. Ya jelas. Oke, terus migrasi kedua. Nah ada juga yang tanya tuh ya malam tadi tuh di sini, Mang, migrasi kedua tuh terjadinya kapan? Mang Adun nggak bakal bisa menginformasikan kalau nggak ada informasi ya. Nah di sini ada ternyata, kebetulan banget ya. Migrasi kedua ini jawabannya ya. Migrasi kedua akan terjadi setelah migrasi pertama selesai. Oke, jadi yang bertanya nih harus sudah selesai dulu migrasi pertamanya ya. Itu baru migrasi kedua. Diperkirakan akan terjadi 6 bulan sampai 1 tahun setelah
open mainnet. Oke, tergantung pada pertumbuhan ekosistem dan tingkat adopsi yang meluas. Oke, tujuannya adalah untuk menjaga kelangkaan Pi dan keseimbangan ekosistem jaringan Pi. Jelas ya di situ. Jadi itu bagaimana juga pertumbuhan ekosistem dan tingkat adopsi yang meluas. Kalau banyak masyarakat yang terus bertambah pionersnya ya di situ ya. Itu karena apa? Jelas ya, dulu juga Maudina sering ngomong bahwasanya migrasi itu per kelompok atau gerombolan atau rombongan ya, nggak satu-satu akun itu dimigrasikan. Oke, terus yang di paragraf terakhir, kemungkinan besar core team akan menyita semua Pi dari akun tidak aktif setelah masa tenggang berakhir. Saldo belum terverifikasi Anda dan referensi dan lingkaran keamanan pasti akan berkurang jika Anda memiliki referensi dan lingkaran keamanan yang tidak aktif. Saldo belum terverifikasi Anda hanya akan tersisa dari referensi dan lingkaran Anda yang masih berstatus anak pelopor ya. Saldo yang telah dipindahkan ke mana itu dapat ditransfer. Oke, akan dimigrasikan pada migrasi kedua. Salam hangat. Oke, thank you banget buat Ibu Dorisin sama Pak Dimas ya, informasinya di sini sangat-sangat membantu ya. Jadi kita akan melihat tadi Mang Adun ada sedikit tambahan informasi, yaitu mirip ya dengan validasinya seperti ini ya. Di sini kita bisa baca. Oke, Mang Adun juga sama kayak gini nih ya. Ini tuh validator ya. Mang Adun sering menegaskan, saya senang mendengarnya, namun status validator saya berakhir pada saat yang sama ketika KYC saya menjadi tentatif. Mengapa? Ya, jadi barangkali ada pioners nih yang status validatornya ya macam-macam lah ya. Ini kan status validator nih. Oke, kita kasih love terus jawaban dari Pak Dimas di sini ya. Nih, sederhana saja bro, syarat untuk menjadi validator adalah pioner sudah KYC 100% untuk menjamin tanggung jawab sebagai validator, sehingga ketika terjadi pelanggaran kebijakan seperti screenshot dokumen, oke, core team bisa melakukan tindakan terhadap akun validator tersebut ya. Terus di sini juga ada lagi sambungannya. Tapi saya tidak salah mengambil tangkapan layar atau pelanggaran lainnya jika sebenarnya ya saya bekerja sebagai pelanggar dengan akurasi 97%. Itulah mengapa itu terjadi. Tuh ya. Oke, dan di sini bisa kita lihat jawaban dari Pak Dimas. Maksud saya jika terjadi pelanggaran sebagai validator, silahkan baca kembali tulisan saya ini saudaraku. Nah, di sini kan jelas. Jadi tidak ada hubungannya antara validator dan validasi, dan itu memang KYC validator Mang Adun menyebutnya ya. Oke, jadi di situ ya, bedakan mana KYC yang tentatif ya. KYC tentatif yang bermasalah di daftar periksa mainnetnya tentunya itu. Terus yang mana status KYC validator itu terjadi status seperti yang di sini ya. Nah, ini terjadi karena apa? Karena yang KYC-nya itu jadi validator sudah 100%, terus dikembalikan waktu itu ya, sering kita bahas tuh, langsung viral ya, kembali bermigrasi ke mainnet. Nah, di situ dia diberlakukannya ini diperiksa lagi. Ketika misalkan hijau lagi ya hijau lagi, balik lagi. Semua pioner ngalamin ya waktu itu ya, sebagian besar lah kita anggap. Nah, bagi yang ketika waktu itu dimigrasikan kembali ke mainnet terus tidak berubah lagi, nah itu yang disebut tentatif. Terus itu juga ada yang bermasalah ya, berarti ya bagi yang sudah hijau kembali ya syukur. Jadi kalau ininya yang bermasalah ya ini tadi tidak ada hubungannya jadi validator ataupun tidak ya, kembali ke permasalahan yang atas tadi. Oke, terus di sini itu juga status saya sudah mengirim laporan ke tim inti melalui email karena kartu SIM saya 2 tahun lalu sudah mati atau dinonaktifkan, dan Smart Telecommunication tidak bisa lagi mengaktifkan kembali kartu SIM saya. Oke, jadi itu soal nomor telepon ya, jadi katanya sudah tidak aktif. Nah, banyak juga pioner di Indonesia yang nomor teleponnya tidak aktif ya. Di sini jawaban dari Pak Dimas. Oke, jadi satu-satunya cara adalah menghubungi portal dukungan. Anda dapat memilih menu yang
yang terkait dengan nomor telepon yang bermasalah. Semoga ada solusi terbaik, semoga berhasil saudara. Oke, itu sudah sering juga Mang Adun bahas ya. Sekiranya cukup jelas sampai di sini ya. Mang Adun ngerasa nih bener loh. Jadi informasi Facebook itu semakin kesini tuh semakin ya semakin lah pokoknya. Oke, semoga semakin kesini juga semakin diperjelas apa yang selalu dipertanyakan oleh pioners, ada jawabannya seperti itu ya. Ya makanya langsung Mang Adun sampaikan. Oke. Baik pioners ya, Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi penvlog yang berikutnya. Semoga yang QC seperti tadi disampaikan oleh Pak Dimas, jika memang tidak melanggar aturan Kortim ya, itu jangan ragu ya, itu kita tidak perlu khawatir gitu, maka akan kembali hijau seperti semula entah kapan. Jangan tanya Mang Adun ya, itu urusan Kortim soalnya. Terus yang kedua, kenapa terjadi QC tentatif? Banyaknya karena di kita banyak yang jual beli pay, maksudnya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Bahkan Dorusin menyatakan banyak yang jual beli akun juga, dompet juga, resiko tinggi di area. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, bye bye.